Mengikuti kata-kata Qin Yichen yang berapi-api, semua orang Lei Cheng yang hadir sangat bersemangat, dan mata mereka bersinar ketika mereka melihat Qin Yichen. Betapa retorika ini, betapa mereka menginginkan kesempatan seperti itu. Usir para penganut Lord of Light dan ambil kembali kota guntur milik mereka. Di ruang dalam yang agak gelap ini, seseorang meraung. Kata dengan baik. Seketika terjadi keributan di dalam rumah. Tepuk tangan menggelegar. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan ingin turun dari panggung tinggi untuk menyaksikan orang-orang ini tampil. Dan pada saat yang sama mencari tahu alasan sebenarnya mengapa mereka jelas-jelas menjadi penganut pannya sendiri, tetapi sangat menentangnya. Tapi sebelum dia mengambil langkah, rambut kuning kecil yang bersemangat itu berteriak. Semua berhenti. Aku tahu apa yang kita lewatkan. Kami tidak kekurangan keberanian untuk berperang melawan para penganut penguasa cahaya. Yang kami kekurangan adalah pemimpin yang penuh kebijaksanaan. Mendengar ini, hati Qin Yichen tenggelam ke dasar. Saya mengandalkan. Tidak. Qin Yichen berhenti dan menatap rambut kuning kecil yang berdenyut keras di dadanya. Punggungnya mati rasa untuk sementara waktu. Jangan seperti dugaanku. Namun, apa yang harus ditakuti? Apa yang akan datang? Xiao Huang Mao tiba-tiba berbalik ke Qin Yichen dan meraih tangannya. Pemimpin. Anda adalah pemimpin kami. Tolong pimpin kami untuk mengalahkan para pengikut penguasa cahaya dan ambil kembali Lei Cheng. Ini yang kami inginkan. Ini kota guntur kami. Kami tidak akan pernah membiarkan orang lain menghalangi. Semua orang di ruangan itu penuh kegembiraan. Mereka terlalu kekurangan orang seperti itu. Tuan pemimpin, hanya Anda yang memiliki kata-kata bijak seperti itu. Beri kami bimbingan dan pimpin kami keluar dari kebingungan. Mendengarkan kata-kata pemimpin hari ini, itu seperti Daigo. Kami tidak berjuang untuk keyakinan kami sendiri. Kami berjuang untuk kota guntur kami sendiri. Ini, tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Sekelompok orang di Lei Cheng menghela nafas dengan emosi. Dan ketika mereka melihat Qin Yichen lagi, mata mereka penuh harapan. Mulut Qin Yichen berkedut. Tunggu sebentar. Aku tidak kompeten untuk masalah ini. Dan aku hanya bergabung denganmu. Bukankah ini terlalu tidak pantas? Meskipun hati Qin Yichen tidak bisa menahan kekuatan mengeluh yang akan dimuntahkan, penampilannya acuh tak acuh. Panik tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Hanya dengan tetap rasional Anda dapat menyelesaikan situasi di depan Anda. Qin Yichen tidak ingin duduk di posisi ini sama sekali. Kata-kata yang memarahinya sebelumnya sudah cukup untuk melawan hatinya. Ketika dia berpikir bahwa dia akan mengulangi hal seperti itu di masa depan, Qin Yichen merasa kepalanya lebih besar dari yang lain. Xiao Huang Mao tertawa acuh tak acuh. Apa ini? Orang-orang yang berbudi luhur tinggal di dalamnya. Kami percaya bahwa Anda dapat memimpin kami untuk melakukan ini dengan baik. Dan kami menyarankan Anda untuk memimpin kami dalam posisi ini. Dan Anda tidak akan menyesalinya dengan mudah. Kamu bilang begitu. Huang Mao kecil suka mengambil sesuatu secara tidak terduga dari Qin Yichen. Dan, di bawah dorongannya, lebih banyak orang melihat Qin Yichen dengan harapan. Qin Yichen tertegun sejenak. Dari kata-kata Xiao Huang Mao, dia melihat sesuatu yang berbeda. Mereka yang berbudi luhur tinggal di tempat. Kalimat ini jelas bukan esensi, tetapi digunakan dalam kognisi orang Lei Cheng. Orang-orang yang berbudi luhur di sini pada dasarnya adalah orang-orang yang mampu. Karena mereka mampu memilih diri mereka sendiri sebagai pemimpin untuk melawan kuil penguasa cahaya. Dengan kata lain, mereka hanya perlu menyiapkan objek kebencian lain untuk mereka, target yang harus dihadapi oleh mereka semua, dan kemudian mereka dapat menerima kuil penguasa cahaya. Itu adalah sesuatu yang mereka semua kenali di dalam hati mereka sendiri. Memikirkannya dengan hati-hati, selain meletakkan Lei Cheng, apalagi yang dilakukan kuil penguasa cahaya untuk membantu orang-orang Lei Cheng. Benar-benar tidak. Di bawah premis seperti itu, menganjurkan belas kasihan Tuhan adalah langkah yang sangat bodoh. Wang Po menjual melon dan membual tentang dirinya sendiri, siapa yang tidak mau. Dan berbagai spekulasi mereka justru merupakan akumulasi dari pergantian tangan Lei Cheng yang tak terhitung jumlahnya, dan insiden yang meninggalkan Lei Cheng dengan bekas luka yang menyakitkan. Bukannya penguasa cahaya itu salah, tetapi kemunafikan dan kepicikan orang-orang yang pernah memerintahkan mereka, dan bekas luka yang ditinggalkan orang-orang Lei Cheng demi kepentingan langsung. Qin Yichen benar-benar mengerti. Setelah propaganda orang-orang beriman, hati mereka sangat ingin memiliki orang dan kepercayaan seperti itu. Tapi jauh di lubuk hati mereka terjerat oleh segala macam kemungkinan. Mereka takut mempercayai orang yang salah lagi dan mengulangi kesalahan yang sama. Sepertinya jika kamu ingin menaklukkan orang-orang ini, kamu harus mengandalkan kecerdasan. Setelah Qin Yichen mengklarifikasi tujuannya, dia menyelesaikan deduksi di benaknya. Tidak, selain orang-orang ini, ada pendorong lain di balik semua ini. Kalau tidak, mereka paling banyak akan memikirkan masalah ini di dalam hati mereka, daripada meletakkannya di atas meja. Mungkin, itu sisa-sisa itu. Sampai pada kesimpulan ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit waspada. Karena dia tahu apa yang ada di balik kesimpulan ini.
Mereka yang dikalahkan oleh orang-orang percaya hanyalah pasukan yang dipertahankan oleh Lei Cheng, bukan mereka yang pernah memegang kekuasaan. Mereka masih hidup dan memiliki banyak kekuatan dan sumber daya. Masalah ini harus ditangani sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mundur selangkah, tubuhnya secara bertahap diliputi oleh kegelapan. Dan pada saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Muncul di langit di atas Lei Cheng, Qin Yichen mendengar geraman rendah sebelum dia mulai mencari Sai Lao. Guntur itu memekakkan telinga. Awan petir berkumpul di sekitar, dan lampu listrik menyakiti mata orang. Di atas kepala Qin Yichen, ada awan petir yang sangat besar, dan suara auman binatang dan guntur terus datang darinya. Bagaimana kabar yang lama? Qin Yichen mengkonfirmasi situasinya kepada Sai Lao melalui transmisi suara. Lagi pula, pemandangan langit yang dipenuhi awan gelap dan hembusan angin yang tersapu memang agak menakutkan. Binatang guntur ini kemungkinan besar adalah inkarnasi dari Thunder Avenue. Qin Yichen sebenarnya tidak tahu kekuatan kuil penguasa cahaya. Setelah 3 tahun mundur, dia meninggalkan kuil dengan tergesa-gesa, dan tidak ada perang yang pecah selama periode ini. Satu-satunya pemahaman adalah ranah kultivasi orang-orang ini. Tetapi ranah hanya menentukan batas bawah kekuatan. Qin Yichen tidak tahu seberapa kuat orang-orang percaya ini dalam pertempuran yang sebenarnya. Di antara lapisan awan petir, Sai Lao duduk di tengah orang-orang percaya saat dia melambai. Orang-orang percaya yang terluka dalam ronde konfrontasi sebelumnya memulihkan luka mereka dalam sekejap. Tuan Pelindung Zuo, hal-hal ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu akan bersembunyi di awan petir, dan itu tidak akan ada habisnya. Tuan Pelindung Zuo, saya ingin membawa saudara-saudara saya dan mencoba memaksa melalui Lei Yun. Harus dikatakan bahwa kemampuan Sai Lao untuk meremajakan masa mudanya tak tertandingi di medan perang. Selama masih ada nafas, dia bisa diselamatkan olehnya, dan dia juga bisa pulih dari cedera. Harga untuk mencapai prestasi seperti itu hanya untuk menghabiskan kekuatan iman. Dengan jumlah orang percaya yang taat saat ini di kuil Lord Cahaya, itu benar-benar cukup bagi Sai Lao untuk berbelanja secara royal. Sai Lao terdiam sesaat, dan hendak berbicara ketika dia mendengar pertanyaan Qin Yichen dan melambaikan tangannya. Kamu bertahan dulu, dan tunggu aku menghubungi Lord of Light.